Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan zooplankton. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabrina Intan Maulidah dengan NIM 1813041046, kelas 6B Pendidikan Biologi. Praktikum pengenalan zooplankton ini bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi serta ekologi dari masing-masing zooplankton. Dengan metode pengamatan, mengidentifikasi melalui media gambar atau foto yang dicari di berbagai sumber. Salah satunya adalah sumber jurnal, kemudian internet, dan lain sebagainya. Sebelumnya, apa sih itu zooplankton? Zooplankton merupakan mikroorganisme hewan yang hidupnya mengapung dan bergerak melawan atau mengikuti arus di sekitaran perairan, baik itu perairan laut, tawar, payau, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan melalui gambar atau foto yang dicari pada berbagai sumber di internet, dapat diidentifikasikan beberapa jenis zooplankton sebagai berikut. Yang pertama adalah Daphnia dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, ordo Cladocera, subordo Anemopoda, famili Daphnidae, dan genusnya Daphnia. Daphnia ini memiliki morfologi yang pertama berukuran antara 0,2 sampai 5 mm. Kemudian pembagian segmen tubuh Daphnia hampir tidak terlihat. Kepalanya menyatu dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah, terlihat dengan jelas melalui lekukan yang jelas. Yang ketiga, pada beberapa spesies, sebagian besar anggota tubuhnya tertutup oleh sarapace, dengan 6 pasang kaki semu yang berada pada rongga perut. Kemudian bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang seta. Kemudian pada beberapa jenis Daphnia, bagian sarapasinya tembus cahaya dan tampak dengan jelas melalui mikroskop bagian dalam tubuhnya. Ekologi Daphnia. Daphnia ini biasanya ditemukan di perairan danau, kolam, atau air tawar. Yang kedua adalah jenis Floscularia. Floscularia ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari Kingdom Animalia, filum Rotifera, kelas Monogononta, ordo Flusculariaceae, famili Fluscularidae, dan genus Fluscularia. Adapun morfologi dari Fluscularia ini adalah memiliki tubuh yang tidak berwarna atau bening, kemudian berbentuk seperti kantung, memiliki kaki untuk menempel pada substrat, multiseluler, mempunyai alat penyaring air berbentuk seperti roda dan dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, menurut Umori dan Ikeda tahun 1984, ciri khas yang merupakan dasar pemberian nama Rotatoria atau Rutifera ini adalah pada Fluscularia terdapat suatu bangunan yang disebut dengan korona. Nah, korona ini bentuknya bulat dan berbulu-bulu getar, yang memberikan gambaran seperti sebuah roda. Zooplankton yang ketiga adalah jenis Moina. Moina ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari Kingdom Animalia dengan filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, ordo Cladocera, subordo Anemopoda, famili Moinidae, dan genus Moina. Adapun morfologinya adalah bertubuh bulat dengan diameter 0,9 sampai 1,9 mm. Kemudian bentuk tubuhnya pipih menyamping yang berdinding tebal dan terdapat kantung di punggung belakangnya yang berfungsi untuk menyimpan telur. Kemudian pada bagian perutnya memanjang dan terdapat 10 bulu getar atau silia. Nah, Moina ini biasanya ditemukan di danau, rawa, dan selokan. Zooplankton yang selanjutnya adalah Macrotix. Macrotix ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari Kingdom Animalia, filum Arthropoda,
subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, ordo Cladocera, subordo Anemopoda, famili Macrotrichidae, dan genus Macrotix. Macrotix telah diamati memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuhnya pipih menyamping, kemudian bentuk kepalanya lebar dengan batas yang kurang jelas dengan badan. Terdapat kantung di punggungnya yang berfungsi untuk menyimpan telur. Memiliki duri panjang yang membentang dari bagian bawah. Antenula atau antena pertama terdiri dari satu segmen berbentuk cerutu yang fungsinya sebagai alat penciuman. Kemudian antena keduanya besar, sejumlah sepasang. Masing-masing terdiri atas sebuah pangkal ruas yang kuat dan bercabang dua menjadi sebuah ramus dorsal dengan 4 segmen dan sebuah ramus ventral dengan 3 segmen. Dengan formula CT pada masing-masing rumus berurutan adalah 0, 013, dan 113. Terdapat mata majemuk dan ocellus pada kepala serta memiliki sepasang CT notatori pada perbatasan antara prostabdomen dan bagian abdominal. Zooplankton ini biasanya ditemukan di sungai, kemudian waduk, atau di perairan air tawar lainnya. Zooplankton selanjutnya adalah jenis Graptoleberis dengan klasifikasi yaitu filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, ordo Cladocera, kemudian subordonya Anemopoda, famili Sidoridae, dan genus Graptoliberis. Zooplankton ini memiliki morfologi sebagai berikut. Memiliki 2 gigi menonjol di sudut inferoposteal. Kemudian spesimen dengan 1 gigi telah diamati di lingkaran. Kemudian postabdominal cakar dengan 1 tulang basal dan karapas dan kepala dengan retikulasi mencolok. Ekologinya biasanya ditemukan di zona pasang surut di tepi air pada jarak rata-rata dari permukaan laut 3 meter atau 8 kaki. Zooplankton selanjutnya adalah Solotessa dengan klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari kingdom Animalia, filum Rotifera, kelas Monogononta, ordo Solotessaceae, famili Solotessacidae, dan genus Solotessa. Solotessa ini memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki alat penyaring makanan di bagian anterior berupa silia, kemudian mempunyai kaki yang digunakan untuk melekat pada substrat, tubuhnya tidak berwarna atau transparan, dan elastis atau dapat memanjang dan memendek. Menurut Edmondson 1959 menjelaskan bahwa Solotessa ini memiliki kaki yang dapat memanjang dan memendek. Kaki ini biasanya digunakan untuk menempel pada substrat kayu maupun tumbuhan air. Solotessa ini dapat ditemukan di perairan air tawar, salah satunya pernah ditemukan di perairan Danau Ranu Peni dan Danau Ranu Regolu. Zooplankton selanjutnya adalah jenis Oitona. Nah, zooplankton ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Maxillopoda, ordo Eucopepoda, subordo Cyclopoida, famili Cyclopidae, dan genus Oitona. Setelah diamati, tubuh Oitona ini tersusun atas 2 bagian besar yaitu metasoma dan urosoma, di mana pada bagian metasomanya ini merupakan bagian anterior yang terdiri dari kepala, dada, dan anggota tubuh. Kemudian pada bagian ini terletak bagian-bagian penting tubuh seperti antena, bagian mulut, dan kaki renang. Nah, sedangkan pada bagian urosoma itu merupakan bagian posterior tubuh yang terdiri dari segmen. Nah, Oitona ini dapat ditemukan di hampir seluruh perairan. Baik, sekian presentasi pengenalan zooplankton dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.